Shalom. Sekali lagi shalom. Sampaikan kiri kananmu, Tuhan Yesus kita baik. Ya, selamat datang dan selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa kasih setiamu gak pernah berubah bagi kehidupan kami. Kalau dulu Engkau sudah menolong kami, sampai kapanpun Engkau akan tetap menjadi penolong kami. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kami menaikkan puji-pujian kami, persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Nyatakan Kau Bapa yang sangat baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kau Bapa-Ku, oh Bapa, ku berterima kasih berkat
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku. Sebab kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ya, buat Kau sungguh baik, Kau sangat baik, tak habis-habisnya kasih, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku naikkan syukurku. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik, Dia sangat baik. Ya, bahwasanya kasih setianya tidak pernah terlambat, tidak pernah berhenti, gak pernah habis. Amin. Amin. Ya, nyatakan. Ya, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Sekali lagi, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur. Amin. Buat ya, sebab rahmat-Nya, sebab kasih-Nya tidak pernah habis bagi kehidupan-Mu. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu hadir. Ya, amin. Amin. Selalu. Amin. Amin. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia. Katakan, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Haleluya, Kau besar Tuhan. Haleluya. Ya, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya, sebab kasih setiamu, sebab rahmat-Mu. Haleluya. 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 Haleluya.
Kau mendengar ya Tuhan. Kau mendengar seruan hati anak-anak-Mu Tuhan. Ya, biar nama-Mu yang kami puji, biar nama-Mu saja yang kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah pujian dan syukur. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, setiap pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah katakan segala pujian, segala syukur, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Lebih tinggi lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhanmu, segala pujian dan syukur. Amin. Allah yang mulia, kuduslah. Amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, sekali lagi dengan kesungguhan-Mu segala pujian, segala puji. Allah yang mulia, kuduslah. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, sekali lagi katakan Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami naikkan syukur kami di depan Tuhan kami yang bersuka cita berkata amin. Shalom. Shalom. Mari sampaikan kiri kananmu, depan belakang, kasih salam. Tuhan kita itu baik banget loh. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku. Amin. Panjang hidupku, Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah suka, katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku. selalu setia
di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih, amin. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, mengenakan pujian ini, katakan Tuhan baik. Di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah, katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku, amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayak, saya mau dengar jemaat Tuhan saja katakan yuk. Ku angkat suaraku, Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. siap melompat ya. Ku bersuka, ku bagimu. Yesus kau di dalamku. Yo, ku rayakan kasih. Katakan, ku angkat suaraku, puji namamu. Amin. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, katakan Yesus kau di dalamku. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Mari bertepuk tangan bagi Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati oleh Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Katakan sama-sama ya. Yo. Aku diberkati, aku Dilimpahi amin. karena alasanku. Ya, untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Amin. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini, katakan sama-sama. Kasih setiamu nyata, Bagiku hikmat kebajikan, katakan sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Anugerahnya dengan imanmu, katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan sebab Allahku sanggup, Allah sanggup limpahkan, amin. Anugerahnya sangat katakan sekali lagi dengan imanmu, Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan
bersanya. Engkau yang percaya Tuhan akan memberkatimu. Sama-sama katakan. Berkati Aku dilimpahi karena Allah sanggup amin. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk katakan aku diberkati Tuhanku yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali umat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Ya, kalau Allah yang dulu sudah menolong kami, maka di tahun baru ini pun kami sangat percaya Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Tidak pernah terlambat, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah berubah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengakuimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami selalu. Segala kemuliaan, pujian hanya bagimu Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Firman itu telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Terang firman bagi manusia, firman bagi, amin. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Katakan Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah Juru
bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, kami mengakuimu Tuhan. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Kaulah terang di saat gelap kami Tuhan. Kaulah pintu bagi jalan kami Tuhan. Terus akui di hadapan Tuhanmu. Mari akui dengan hatimu. Ya, ya, bukan sekedar pujian saja kau nyanyikan, tapi biarlah ini pengakuanmu di hadapan Tuhanmu. Ya, sebab Dia adalah terang saat gelapmu. Dia adalah pintu bagi setiap jalanmu. Lebih tinggi lagi, katakan di hadapan Tuhanmu, Yesus, Kaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Ya, ya, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. Sekali lagi dengan kesungguhanmu katakan, Yesus, Kaulah Juru Selamat kami. Kaulah terang kami. Kaulah jalan kami Tuhan. Berikan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Allah Tuhan kami bersyukur. Sebab Engkau yang membukakan pintu-pintu bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan terang bagi setiap jalan gelap kami. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Ini saatnya kami mau duduk manis mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Biar firman-Mu itu menguatkan setiap kami Tuhan. Di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Iya, salam, selamat pagi semuanya. Saya melihat wajah-wajah sukacita tentunya setelah kita menghadapi tahun yang baru, ya. Dan kita telah menyelesaikan 1 tahun yang cukup luar biasa. Tentu perjalanan kita seperti roller coaster ya, naik turun, dan tantangan begitu banyak, pergumulan begitu banyak. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa itu sudah kita lalui, amin. Dan kita memasuki tahun yang baru. Kalau tahun lalu kita berbicara tentang bagaimana
kita memaksimalkan diri kita. Dan setiap kita memiliki mungkin banyak yang harus dimaksimalkan di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata tentu tidak semuanya kita capai di dalam kehidupan kita. Dan ada yang maksimal dan ada yang tidak maksimal. Dan tentu tahun ini kita tetap akan berjalan, yang sudah maksimal tetap kita maksimalkan atau lebih maksimalkan lagi, dan yang belum maksimal kita usahakan untuk tahun ini supaya maksimal. Makanya tahun ini kita akan berbicara tentang level up, yaitu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan rohani kita satu dengan yang lainnya berbeda. Karena berdasarkan apa yang digumulkan di dalam kehidupan kita. Tetapi saya berharap setiap kita tetap melangkah, berjalan dengan pergumulan dan tantangan yang kita miliki. Satu hal yang harus kita kerjakan adalah tetap melangkah bersama Tuhan. Itu adalah satu kunci buat setiap kita sehingga kita tetap di dalam role-nya Tuhan. Itu yang Allah inginkan. Dan supaya tahun ini kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Nah, sebelum itu kita mungkin bisa mengucapkan kanan kiri kita selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Walaupun sudah lewat 5 hari, tetapi ini masih tahun baru Bapak Ibu Saudara. Karena ini masih Januari dan hari yang ke-5 ya. Memasuki hari yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini ada satu hukum yang tidak bisa kita pungkiri tentunya. Dan kalau kita pelajari di dalam ilmu fisika, ada satu istilah yaitu hukum gravitasi. Ya. Lidahnya keseleo Bapak Ibu. Tadi pagi nggak olahraga. Gitu. Gravitasi ini adalah satu hukum yang pasti dan terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Hukum gravitasi adalah hukum di mana setiap benda, apapun juga, kalau kita lepaskan, itu akan terjatuh ke bumi. Atau akan turun. Itu yang terjadi. Apapun itu. Sebesar apapun, seringan apapun, dia akan terjatuh. Betul nggak? Yakin? Kalau ini saya lepas, akan terjatuh. Betul nggak? Jatuh. Contekan itu. Waduh, maaf ya. Masih banyak kok. Ya. Itu. Akan terjatuh. Dan itu adalah satu kepastian di dalam kehidupan kita. Gravitasi. Sir Isaac Newton. Itu penemunya. Dan ini berbicara tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Di mana ketika kita memegang sebuah benda dan kemudian benda itu kita lepaskan, pasti ia akan jatuh ke bawah. Iya, itu yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu yang bisa menyelesaikan persoalan ini, yaitu hukum Bernoulli. Iya, sudah pernah mempelajari hal ini? Saya lupa. Pak Sungkono masih ingat. Dia hafal fisika. Itu, yaitu aerodinamika. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini bisa diatasi. Kalau tadi gravitasi mungkin kita berpikir tidak bisa diatasi, ternyata ada yang mengatasinya, yaitu hukum Bernoulli. Kalau tidak bisa diatasi, maka kita tidak akan melihat yang namanya burung terbang di udara, namanya pesawat terbang di udara. Makanya hukum Bernoulli menyelesaikan hal ini. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada pesawat yang bisa terbang di atas kita. Betul nggak? Ada layang-layang yang bisa terbang di atas kita.
Itu yang terjadi. Hukum menyelesaikan satu hukum. Tentu ini satu hal yang luar biasa yang kita peroleh di dalam dunia ini. Dan ada satu lagi hukum, tentu banyak sekali hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu hukum yang juga terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu hukum kemerosotan. Betul kan? Di dunia ini apapun itu akan mengalami yang namanya kemerosotan. Siapa yang tidak mengalami kemerosotan di dunia ini? Saya pikir tidak ada. Berkaitan dengan apapun yang ada. Kalau sesuatu kita tidak pelihara, kalau sesuatu kita tidak jaga, maka sesuatu itu akan mengalami yang namanya kemerosotan. Kalau kita punya rumah mungkin, kita bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin, semegah mungkin. Tetapi kalau kita tidak pernah rawat, kita tidak pernah jaga, maka rumah itu lama-kelamaan akan hancur. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Oh, saya pikir saya salah tadi. Itu yang terjadi. Kita mungkin memiliki taman yang indah di rumah kita. Banyak bunga-bunga yang mahal di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak pernah rawat sama sekali, maka tanaman itu pun akan hancur dan rusak. Saya melihat Pak Rudi begitu luar biasa menjaga tamannya. Ketika saya mampir ke rumah dia, pasti dia sedang bersih-bersih di rumah. Hal yang luar biasa, dia jaga tamannya. Dan kalau kita duduk di halaman Pak Rudi, senang gitu. Karena tanamannya dirawat. Banyak pohon, buah-buahan. Kalau mau main ke tempat Pak Rudi, ada nanas, rambutan, mangga ya. Ya Pak Rudi ya. Boleh kan Pak Rudi main ke rumah ya? Iya, boleh Pak Rudi, boleh. Itu yang terjadi. Kalau kita tidak rawat sama sekali, maka akan mengalami kemerosotan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kehidupan rohani kita tidak kita rawat, kita tidak jaga, maka ini akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa tahun kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita secara positif. Tentu ini satu perjuangan yang luar biasa yang kita harus kerjakan dan kita harus usahakan. Tetapi tahun ini kalau kita mau naik level, meningkat lebih lagi, tentu kita harus menjaganya. Kita harus melawatnya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kerohanian kita tetap terjaga dengan sebaik mungkin. Apa yang perlu kita jaga? Iman kita. Betul. Iman yang kita miliki tetap harus jaga. Kita tahu dunia kita berusaha untuk merongrong kehidupan iman kita. Bagaimana mengupayakan setiap kita supaya jatuh dan tidak mempercayai apa yang menjadi iman di dalam pribadi kita. Berapa banyak orang berusaha untuk merorong kehidupan kita supaya kita tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman kita perlu kita jaga. Mungkin tidak se-ekstrim yang kita pikirkan bahwa setiap orang terus mengatakan jangan percaya Yesus. Tetapi hal-hal yang lain yang kadangkala membuat setiap kita bisa saja jatuh di dalam kepercayaan kita atau iman kita. Mungkin mamon yang kita miliki. Mungkin kebanggaan yang kita miliki. Bisa saja menjatuhkan iman kita. Apa yang perlu kita pertahankan? Sukacita. Betul nggak? Sukacita itu adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Betul. Kita hilang sukacita,
itu adalah duka cita yang luar biasa. Bukankah kita juga dirongrong di dalam hari-hari kita supaya kita tidak bersuka cita? Betul nggak? Dengan keseharian-keseharian yang kita miliki, dengan orang-orang mungkin yang ada di sekitar kita, mungkin dengan istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, mencoba untuk terus menggerogoti setiap kita supaya kita tidak bersuka cita. Betul nggak? Sukacita itu sangat berharga dan itu bisa menurun, itu bisa merosot kalau kita tidak jaga sama sekali. Sehingga apa yang dimunculkan? Menggerutu, marah-marah, sensitif, ya kan? Karena kita tidak menjaga sukacita yang ada di dalam diri kita. Keharmonisan keluarga kita juga perlu jaga. Soalnya banyak sekali yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Dan ini berkaitan di dalam keseharian kita. Keharmonisan keluarga itu perlu kita jaga. Benar? Kita tidak mau kan keluarga kita terus perang antara Israel dan Palestina. Betul nggak? Kita nggak mau kan? Rumah kita dipenuhi dengan rentetan senjata dapur, ya kan? Piring terbang, sendok terbang. Keharmonisan di dalam keluarga itu harus dijaga. Semangat yang ketiga, semangat di dalam Tuhan, itu harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita tetap menjaga apinya Tuhan supaya tetap berkobar di dalam kehidupan kita. Ini perlu kita jaga sehingga tidak ada kesuaman di dalam setiap pribadi kita. Tidak ada satu sikap di mana setiap kita mulai undur daripada hadirat Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting buat setiap kita. Karena acap kali setiap kita memahami Tuhan tergantung mood kita. Bagaimana mood kita, maka kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Lagi senang dekat sama Tuhan. Lagi tidak senang kita jauh daripada Tuhan. Kebalik enggak Bapak Ibu Saudara? Kebalik enggak? Kita lagi senang jauh daripada Tuhan. Ada orang yang seperti itu, tetapi lagi tidak senang dekat dengan Tuhan. Ada orang yang terbalik-balik di dalam. Tetapi bagaimana kita menjaga konsisten kehidupan kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tentu ini menjadi kunci atau butuh kunci atau sesuatu hal supaya setiap kita tetap menjaga apa yang sudah kita kerjakan supaya hidupan kita maksimal. Dan kita tahun ini berusaha untuk meningkatkan hal itu di dalam Tuhan. Ini tidak berbicara tentang hal rohani saja, tetapi berbicara di dalam kehidupan atau segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup tidak level down atau merosot? Tahun ini sudah menggebu. Di awal mungkin di Desember kita berapi-api. Ketemu Januari mulai turun lagi. Allah inginkan setiap kita tidak level down, tetapi level up. Bilang kanan kiri, ayo level up. Itu yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga di tahun 2025 ini kita mengalami kehidupan yang level up. Baik dalam kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, kehidupan rohani dan pelayananmu. Itu kita harus tingkatkan. Kalau mungkin tadinya males-malesan, disuruh kesan, ayo kesan, enggak lah, banyak acara saya. Ayo doa, enggak, lagi males ketemu Tuhan. Ada yang males ketemu Tuhan? Banyak Bapak Ibu Saudara, betul kan? Dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang luar biasa.
orang yang tidak malas untuk ketemu Tuhan pagi hari ini. Gitu. Itu yang terjadi. Kita harus meningkat. Nah dari itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi solusi di dalam meningkatkan kehidupan kita? Kita akan belajar dari satu kisah yang luar biasa, yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Ini adalah satu ayat atau satu firman Tuhan yang menjadi acuan buat setiap kita, supaya setiap kita mengalami level up. Itu. Kita tahu bahwa di masa Yesaya, yaitu bangsa Yehuda pada waktu itu, kondisinya tidak mengenakan sama sekali. Di tengah kehidupan sosial yang amburadul, di tengah penyembahan berhala yang begitu luar biasa, ada Nabi Yesaya yang berusaha untuk mengembalikan supaya bangsa Yehuda mengalami yang namanya level up. Atau tidak hidup terkungkung dengan kehidupan yang hancur itu. Di sini kita bisa belajar, dan sebelum itu kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Di situ dikatakan orang-orang muda menjadi letih, lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31 dikatakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa yang dikatakan oleh Yesaya pada masa itu. Tentu apa yang dikatakan itu tidak ada latar belakangnya. Dilatar belakangi sesuatu hal yang sangat menyedihkan yang terjadi terhadap bangsa Yehuda. Makanya di situ di ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda menjadi letih, lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara anak muda, tentu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Betul kan? Memiliki spirit yang luar biasa. Memiliki kemampuan yang luar biasa. Betul. Masih gagah, sehat, sterek, ya kan, kurang lebih seperti itu. Mampu mengangkat apa saja, ya kan. Kalau disuruh melakukan sesuatu, ayo, semangat, ya kan. Itu anak muda. Di sini semua masih muda kan. Amin. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi di sini? Kita melihat taruna, orang-orang muda mengalami keletihan di dalam kehidupan mereka. Mereka penuh dengan kepenatan. Mengalami situasi yang tidak mengenakan. Memble lah kalau orang bilang saat ini. Hidupnya tanpa semangat sama sekali. Ya kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang kan kadang-kala ada orang yang males bangun pagi, ya kan gitu. Jadi tidur malam, bangun siang. Padahal anak muda harusnya memiliki tenaga yang ekstra, yang kuat, masih semangat. Tetapi masih juga seperti itu, banyak yang seperti itu. Jadi tidur malam, bangun siang. Ya kalau ibu lagi menyusui ya wajar masih seperti itu. Karena dia berusaha untuk Ya kalau bekerja mungkin masih wajar. Karena dia berusaha sampai malam dan akhirnya tidur sampai siang. Tetapi banyak orang muda yang berusaha atau tidak berusaha di dalam kehidupannya. Hidupnya membeli.
Tetapi ini masalahnya adalah kehidupan mereka dalam situasi yang tidak mengenakan. Sehingga mengakibatkan mereka begitu rupa dipenuhi dengan kepenatan, dipenuhi dengan keletihan, kelesuan di dalam hari-hari mereka. Bahkan tersandung dengan banyak hal. Sehingga ini yang namanya kemerosotan, dikatakan sebagai satu kemerosotan. Tantangan yang dihadapi. Gejolak yang terjadi di masa itu membuat mereka mengalami kemerosotan. Tentu tahun ini kita mungkin tidak semakin gampang. Ya, tidak semakin gampang. Dengan hal pajak naik aja kita sudah berdebar-debar, betul nggak? Apalagi pajak yang tadinya 11% menjadi 12%. Apalagi yang dipajak adalah barang-barang yang khusus atau diistimewakan. Tentu lebih berdebar-debar lagi. Itu yang terjadi. Ini hanya satu, mungkin hanya pajak saja. Tentu ini berurutan mungkin bisa menaikkan semua bahan pokok yang ada di sekitar kita. Atau menaikkan segala hal yang ada di sekitar kita. Itu yang terjadi. Dan membuat kita bagaimana tahun ini? Apa yang terjadi tahun ini? Bagaimana perekonomian tahun ini? Bagaimana keadaan, keamanan tahun ini? Kita bisa berpikir seperti itu. Dan ini yang terjadi pada masa itu. Kurang lebih seperti itu. Bahkan lebih genting lagi, lebih tidak mengenakan lagi. Nah, apa yang menjadi kunci supaya kita tidak merosot atau mengalami level down? Di sini Yesaya mengatakan di ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada satu ayat yang cukup menarik yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita supaya kita tidak mengalami level down. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah kuncinya. Betul nggak? Mungkin bisa katakan kanan kiri, menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah kunci buat setiap kita. Supaya kita mengalami level up di dalam kehidupan kita. Ini adalah prinsip atau hukum yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami hukum kemerosotan. Kalau tadi gravitasi selesaikan dengan aerodinamika, maka kemerosotan di dalam kehidupan rohani kita harus menantikan Tuhan. Tentu bukan perkara simpel atau gampang kalau kita berbicara menantikan Tuhan. Betul nggak? Menanti pacar sebentar saja itu kadangkala kita jengkel. Atau menantikan istri kita ketika dandan mau berangkat ke gereja tetapi lama itu aja kita jengkel. Betul nggak? Yang senyum-senyum merasakan. Iya, iya Pak gitu. Itu yang terjadi. Menanti-nantikan tidak sesimpel yang kita pikirkan tentunya. Tetapi hal ini harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya adalah setiap kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang yang kita nantikan, maka hal positif yang akan kita pikirkan. Betul nggak?
Pernah kita pacaran? Betul ya? Kita pernah pacaran. Dan ketika kita masih pacaran, masih greng-grengnya kurang lebih seperti itu. Kita mau berangkat kondangan ke saudara kita. Kita berangkat dari rumah menuju ke rumah sang pacar. Naik sepeda ontel. Enggak lah, motor lah minimal kurang lebih seperti itu. Wah, semangat. Sampai depan rumah. Sang pacar masih pakai gelungan. Ya kan? Pakai baju ala kadarnya. Dan pacar bilang, "Bentar ya Mas, aku tak ganti dulu." Ganti Bapak Ibu. Masuk kamar, duduk di meja rias. Ganti Bapak Ibu. Masih pakai blush on. Dicepet-cepet, ya kan? Dirapiin. Berapa jam? 1 jam baru benerin muka. Belum ganti. Akhirnya keluar. "Mas, sudah selesai." Enggak taunya tidur. Enggak. Apa yang terjadi? Sang pacar yang masih menggebu-gebu, "Enggak apa-apa, tenang aja, saya tungguin kok, santai aja." Gitu. Kalau masih menggebu-gebu seperti itu, lain halnya ketika sudah suam, nunggu setengah jam, enggak setengah jam, 5 menit saja, harimaunya keluar, mengaum-ngaum. Itu yang terjadi. Nah dari sini kita belajar bagaimana mengupayakan kita supaya kita tetap seperti orang yang baru pacaran untuk menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah satu hal yang diharapkan di dalam hari-hari kita. Betul nggak? Bagaimana setiap kita menanti-nantikan Tuhan di dalam cinta yang mula-mula. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar akrab dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Sehingga di tahun 2025 ini, setiap kita memiliki kekuatan baru. Memiliki pengharapan baru. Memiliki urapan baru. Itu yang Allah inginkan. Makanya apa yang dikatakan selanjutnya di dalam Yesaya ini? Kita baca di ayat yang ke-28 Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan 29. Di ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini adalah kunci buat setiap kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau kita telaah lebih dalam lagi apa yang dikatakan Yesaya di sini. Di situ di ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar. Melihat kalimat ini, Tuhan mengajak kita untuk memberi perhatian kepada hal-hal apa yang dimiliki Allah di dalam kehidupan pribadinya. Bagaimana Allah di dalam kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu. Bagaimana dia bekerja begitu luar biasa di dalam hari-hari bangsa Israel. Mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tentu setiap kita punya pengalaman masing-masing bersama Tuhan. Betul nggak?
pengalaman yang indah dan luar biasa bersama Tuhan. Tentu kita berbeda-beda. Tetapi pengalaman itu akan membuat setiap kita menyadari bagaimana Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Bukan hanya sekedar omongan yang kita katakan, tetapi apa yang kita alami. Makanya saya mengharapkan biarkan setiap kita selalu mengalami Tuhan di dalam hari-hari kita. Dan mengalami Tuhan tentu bukan sesuatu yang enak. Sesuatu yang gampang. Sesuatu yang menyenangkan. Banyak tantangan yang kita akan peroleh. Makanya setiap kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan di dalam hari-hari kita. Dan kalau kita kalah, kalau kita tidak mau menghadapinya, maka kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Tetapi bagaimana kita berusaha berjalan bersama Tuhan dan menghadapi, maka setiap kita akan mengalami Tuhan. Amin. Makanya jangan takut terhadap pergumulan. Karena Tuhan akan bekerja di situ. Di situ dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar. Dan ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jadi di sini menjadi kunci buat setiap kita. Apa yang dimiliki Allah di dalam pribadinya. Itu yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan Tuhan itu Allah yang kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kuasanya, Dia menguasai apa yang lemah, menguasai apa yang tidak membuat orang yang membuat orang lesu di dalam kehidupan kita. Dia memiliki segalanya. Kuncinya adalah bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada kuasa Tuhan. Dengan menyadari kuasa Tuhan, maka kita akan tetap berjalan dengan gagah. Betul nggak? Ada tameng. Siapa sih yang kalau berjalan mungkin kita memiliki bodyguard. Saya tidak menganggap Tuhan bodyguard ya. Tetapi kita memiliki bodyguard. Ketika berjalan kemana-mana, apa yang kita rasakan? Aman, tentram, damai. Betul nggak? Karena apa? Bodyguard kita punya kuasa. Kalau kita lagi jalan, ada orang yang mau, minggir. Nah, kan kurang lebih seperti itu. Ada orang yang mau mendekati, atau mau nonjok, ada bodyguard. Ada satu kuasa yang akan tetap menjaga setiap kita. Tetapi ini kuasa lebih daripada kuasa itu. Kita menyadari Tuhan kita lebih dari segalanya. Dan tetap menjaga setiap kita. Sehingga kita tetap berjalan dengan tegap dan gagah. Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Jangan membeli. Gitu. Kemudian di situ dikatakan tidak terselami atau tidak terselami pengertiannya. Hal yang kedua yang Allah miliki di dalam kehidupan kita adalah setiap kita harus bersandar kepada hikmat Tuhan. Hari-hari kita dipenuhi dengan tantangan dan bahkan kita tidak mampu mencerna, memahami apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita.
apa yang menjadi solusi di dalam setiap tantangan kita. Kita membutuhkan hikmat yang dapat menyelesaikan itu. Dan sumber daripada hikmat itu adalah Allah. Betul? Sumber hikmat di dalam kehidupan kekristenan kita adalah Allah yang kita miliki. Bukan dunia ini, bukan dengan pemikiran yang kita miliki atau kemampuan, kecerdasan yang kita miliki. Tetapi bagaimana kita mengupayakan supaya Allah bekerja dan memberikan penyelesaian di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Biarkan Allah yang menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kita perlu memberikan perhatian bahwa ketika kita bersandar penuh kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas, maka kasih itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita ketika kita lemah. Betul. Kekuatan siapa yang tetap kekal dari dulu sampai sekarang? Hanya kekuatan Allah. Kita memiliki kekuatan yang terbatas. Betul. Walaupun kita jaga sebaik mungkin, kita upayakan sekeras tenaga kita pasti akan lemah. Itu yang terjadi. Seumpama setiap kita mungkin senang olahraga, ya kan? Otot kita tetap harus kuatin terus, ya kan? Mungkin umur 30 tahun, 40 tahun masih kencang. Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara umur 60 sampai 70 tahun. Tetap keriput. Betul. Tetap akan mengalami kemerosotan. Gitu. Kekuatan Allah ketika kita bersandar kepada Allah, kepada kesetiaan Tuhan, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bersandar pada kasih-Nya, bersandar kepada kasih-Nya, itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Di situ dikatakan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita perlu memberi perhatian bahwa ketika kita bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, maka Dia akan memberikan semangat baru terus menerus. Semangat baru terus menerus. Jadi orang di dalam Tuhan itu selalu bersemangat. Betul nggak? Tidak kalahan, tidak bentar-bentar menggerutu, tidak bentar-bentar tulis di status, aku lelah Tuhan, aku bete Tuhan. Tetapi tetap kuat, karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Betul? Tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap bersyukur di dalam Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan selalu memberi kekuatan. Itu adalah hal yang pasti. Karena menggerutu tidak ada gunanya, mengeluh tidak ada gunanya. Karena akan membuat setiap kita semakin lemah. Tetapi ketika kita memahami dan bersandar sepenuhnya kepada kesetiaan Tuhan, maka kuasanya yang tidak terbatas itu kita akan peroleh. Dan kita menjadi orang yang level up. 4 kunci buat setiap kita yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Sehingga setiap kita terus melangkah semakin lebih baik. Amin. Kesimpulannya, mari kita jadikan tahun 2025 ini menjadi tahun level up. Sehingga kita dapat mengalami peningkatan dalam kehidupan dan berdampak
bagi lingkungan kita. Bangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Dengan bersandar pada kuasanya, hikmatnya, kasihnya, kesetiaannya yang tidak terbatas itu. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang mungkin kita akan hadapi di tahun 2025 ini, jangan putus asa, tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan kita pasti akan mengalami level up. Langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk kita melekat dengan Tuhan adalah melakukan ibadah harian. Ini adalah satu kunci kecil buat setiap kita, supaya kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum download, bisa di-download ibadah harian. Kita bisa ibadah pagi, ibadah siang, dan ibadah malam. Enggak banyak Bapak Ibu Saudara, 3 kali sehari. Ya kan? 3 kali hanya sehari. Sehingga setiap kita bisa membangun kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Siap ibadah harian? Ya, harus kita usahakan. Mungkin tahun lalu masih bolong-bolong. Pagi bisa ingat, siang kadang lupa. Malam ketiduran. Kita tetap berusaha untuk bisa ibadah harian. Tahun ini kita berusaha untuk 3 kali komitmen untuk ibadah harian. Waktu tidak banyak Bapak Ibu Saudara, hanya 5-10 menit saja kita meluangkan waktu, tidak seharian. Kalau seharian pusing juga kan Bapak Ibu. Kapan kerjanya kan kurang lebih sulit. Hanya 5-10 menit saja. Mari kita berusaha untuk sama-sama tahun ini level up dengan berusaha dengan hal-hal yang kecil dulu. Dan pasti Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pagi yang indah ini. Kita diingatkan kembali untuk terus mengalami level up di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa banyak tantangan yang harus kita alami. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, ketika kita hidup bersandar kepada kuasa-Nya, kita bersandar kepada hikmat-Nya, kita bersandar penuh pada kasih-Nya, dan bersandar kepada kesetiaannya, maka setiap kita pasti akan mengalami level up. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang memperhatikan setiap kami. Kami disadarkan kembali bahwa setiap kami membutuhkan Engkau di dalam hari-hari kami. Engkau yang luar biasa, yang membangun kehidupan kami sehari-hari di dalam kerohanian kami. Bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam setiap kami. Engkau Allah yang begitu bertanggung jawab terhadap umat-Mu. Engkau Allah yang memberikan segalanya di dalam kehidupan, memberikan kasih-Mu yang tiada terkira. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Di tengah segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, Engkau begitu baik ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Engkau yang memberikan segalanya bagi kami. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Bahkan bukan hanya nyawa saja. Melalui siksaan-siksaan yang terjadi di dalam kehidupan. Kau nyatakan Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami ingin melakukan perjamuan kudus Tuhan.
untuk mengingat kembali akan apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Menyelamatkan setiap hidup kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kebinasaan. Kami dikembalikan kepada natur yang Engkau inginkan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami ya Tuhan menjadi manusia-manusia yang baru, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuduskan setiap kami yang melayani. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Ini adalah darah-Mu, ini adalah tubuh-Mu. Sehingga setiap kami merasakan kasih-Mu lebih lagi di dalam hari-hari. Terima kasih di dalam nama Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan sudah mendapatkan roti perjamuan, boleh bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat tubuh Kristus. Mari kita renungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang rela dihancurkan tubuhnya untuk menebus segala kesalahan kita, segala pemberontakan yang kita lakukan, segala kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Tubuh itu hancur, tercapik-capik karena pelanggaran yang kita buat. Karena ketidaktaatan yang kita lakukan. Salib itu menjadi bukti nyata.
hancurnya tubuh Kristus menjadi bukti nyata buat setiap kita. Bahwa Dia begitu mengasihimu. Mengasihi hidupmu. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Darah yang tercucur untuk menebus setiap kita semua. Ia memberikannya buat setiap kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan sesuatu pada Allah. Dia yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Dia yang mau turun ke dunia ini. Jadi sama dengan kita. Menyelamatkan segala apa yang menjadi dosa-dosa dalam kehidupan. Sehingga setiap kita sepatutnya untuk mengucap syukur kepada Allah yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita. Dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan hikmat-Nya, dengan anugerah yang begitu luar biasa Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang tiada. Yang indah ini kami boleh mengingat kembali akan apa yang Engkau lakukan bagi kami semua. Dan ini adalah satu anugerah yang terindah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan
Terima kasih atas karya-Mu. Biarkan kami terus ya Tuhan berjalan sesuai dengan jalan yang telah Engkau tentukan bagi kami. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu terus nyata di dalam setiap kami. Dan karya-Mu boleh nyata di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami terus mengalami level up di tahun ini. Karena kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk kembali, mata dikasih oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Kita semua mau level up, amin. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di bulan Januari, di minggu yang pertama. Ya, persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur tetap dapat ditransfer ke rekening GKPBM DC Metro. Berikut ini adalah laporan untuk persembahan. Persepuluhan. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Ayu Kristiana tanggal 11 di bulan ini dan minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Hebrehan Kamis 9 Januari 2025 akan dilakukan dan dilaksanakan pada pukul 17 di GKPBM di Metro. Kelas DK dan HB akan dimulai kembali di bulan Februari. Monggo segera daftarkan diri Anda ke Bapak Tante. Ya, ibadah God Arrow Minggu 5 Januari pukul 10.30 di MDC Metro dan sudah dilaksanakan kembali minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Yoel dan Ibu Yuri. Anda bukan orang asing, monggo bangkit berdiri, kita beri salam dan beri tepuk tangan. Jika belum ada tempat beribadah, kami silakan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Kita aminkan pujian ini sebagai doa dan harapan kita di tahun ini. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena sekali lagi kita naikkan pujian ini, musim akan terus berganti. Musim akan selalu sebab kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Engkau selalu abadi, Engkau tidak pernah berubah. Ya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ya, mari imani pujian ini, katakan. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Ya, amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena mari katakan di hadapan Tuhan dengan imanmu. Tuhan selalu menolongku.
menyayangkanku dan peliharaku. Sekali lagi katakan dengan kesungguhanmu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Peliharaanmu, bercampur tanganmu di tahun yang lalu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kalau kami boleh memulai ibadah pertama di tahun ini. Kami percaya semua kemurahan-Mu, semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus tuntun kami, Engkau terus bimbing kami, Engkau terus ajar kami Tuhan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, di tahun ini kami boleh mengalami hal yang lebih baik. Kami boleh mengalami pemeliharaan-Mu yang lebih luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kelimpahan dari surgawi terus Tuhan tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga mau Tuhan mengupgrade diri kami, supaya kami naik level Tuhan Yesus, ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih tinggi Tuhan, tempat di mana Engkau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan, beri keberanian bagi setiap kami untuk kami membayar harganya, supaya kami boleh melihat Tuhan, anugerah-Mu tercurah, kemurahan-Mu, kasih, kuasa, hikmat-Mu Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, keluarga kami Engkau berkati, usaha kami Engkau berkati Tuhan, perjalanan kehidupan kami Engkau berkati, anak-anak kami Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jangan biarkan kami terus Tuhan melihat tahun-tahun yang lewat, yang mungkin kami mengalami kegagalan, yang mungkin kami mengalami kerugian, yang mungkin kami mengalami kelelahan, keletihan, kelesuan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan, kami boleh mengalami kemajuan. Kami boleh mengalami kekuatan yang baru Tuhan. Kami boleh level up dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Banyak berkat-Mu yang terlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan. Beri kekuatan daripada Engkau. Beri kuasa daripada Engkau Tuhan. Supaya kami boleh bukan cuma menemukan Tuhan. Tapi kami boleh mendapatkannya Tuhan. Kami boleh menerimanya. Kami boleh menikmatinya Tuhan. Semua bagian-bagian yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tantangan demi tantangan boleh ada Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ketika kami bangun keintiman dengan Engkau Tuhan, kami enggak pernah Tuhan mengalami kelelahan. Kami enggak pernah ngalamin kelemahan Tuhan. Tapi kami selalu mengalami kekuatan yang baru terus menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dilandasan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan setiap harinya Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami Engkau setiap harinya Tuhan. Kami mau belajar mendengar apa yang kata-Mu Tuhan. Kami mau melakukan Tuhan apa yang jadi bagian firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami akan semakin maju Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur memberkati persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Pakai itu semua Tuhan bagi peluasan kerajaan-Mu. Beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan bila tahun ini juga Tuhan kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat perubahan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga akan pimpin perjalanan pulang kami. Apapun kegiatan aktivitas kami sepanjang hari Engkau akan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati. Tuhan berkati, selamat.